Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, saya hari ini ke Cirebon. Nah, menemui ini nih tokoh-tokoh kemanusiaan, pembela orang-orang lemah. Pak Ian Huta Barat. Nah, Pak Ian Huta Barat, tahu nggak dulu ada pembawa acara di TV paling keren? Victor Huta Barat. Victor Huta Barat, Ya. penyanyi itu. Penyanyi ya? Penyanyi. Penyanyi Victor Huta Barat. Pak Ian nyanyinya bisa? Bisa. Orang Batak pasti Orang nyanyinya Batak. bagus. Pak Ian mendampingi mereka. Kuasa hukumnya Sudirman dan keluarga Sudirman. Sudirman dan keluarga Sudirman. Wah. Yo, ini yang jadi saksi. Alibi, Bapak yang jadi saksi yang apel itu kan? Ini Kakaknya Sudirman yang Kak- pertama tuh. kakaknya Sudirman yang pertama. Iya. Sudirman punya kakak, ini yang pertama. Iya, waktu yang main ke rumah saya tuh, pulangnya habis ditangkap tuh. Oh, Sudirman itu main ke Rumah saya tuh, rumah Bapak. Iya. Nah, terus pulangnya Ditangkap. Iya, suruh mampir sini, suruh nongkrong gitu. ditangkap. Bapak paling besar. Iya. Yang kedua Ada lagi. siapa namanya? Laki-laki, Sabrani. Sabrani. Yang ketiga Ini. Rini. Keempat Beni. Yang kelima Sudirman. Sudirman. Keenam Lilis. Lilis. 6. 7, Pak. 7. Bapak rajin juga bikinnya nih. Oh, software ya? Iya. Ada 9. Bapak 9 anaknya? Iya, ini ada 2. Oh, yang 2 nggak ada, jadi 9. Rajin bikinnya ya. Cetakannya bagus. Sini. Pak Victor sini aja. Ben sama bapak Di ibu sini. sini, memori PK-nya. Udah memori PK-nya. Siapa ini saksi-saksinya? Sini di sini yang saksi alibi. Alibi ya istilahnya ya? Ya, alibi. Alibi. Ya, alibi. Alibi ada saksi Tono fakta. sama Sini, berdua ini, kan? apa? Yang Arfan. nanti akan jadi saksinya. Sini. Sini aja. Saksi lebih kuat daripada tidak ada bukti. Bener nggak? Iya. Ya kan? Saksi lebih kuat daripada tidak Tidak ada ada bukti. bukti. Karena ini kan tuduhannya tidak ada bukti sama sekali Tidak kan? ada. Karena kita akan mengusahakan memberikan keyakinan kepada hakim Mm-mm. bahwa saksi-saksi ini adalah yang paling kuat. Kenapa? Pada saat itu tidak ada bukti apapun. Oh iya, Ya, tidak ada bukti apapun kan? ya, Kalau cerita batu gimana tuh? ya itu agak Batu aneh. yang diceritain Pak Oto tuh di itu. Ya memang, ya itulah nanti yang akan kita tanyakan kepada ahli. Polisi itu sebenarnya mendapatkan barang bukti harusnya bagaimana? Heeh. Apakah dari si tersangka, Heeh. ya, Heeh. atau dia cari sendiri? Mm-mm. Nah, dalam pidana itu kan tugas pembuktian kan ada pada penyidik, Heeh. bukan pada pelaku, Pak. Mm-mm. Nah, ini agak aneh juga. Jadi batu diambil dari Sudirman, disitanya di dalam berita acara. Heeh. Oh, di berita acara ada. Ada di berita acara Di penyitaan. berita acara Penyitaan. ada penyitaan, polisi menyita batu. Batu dari Sudirman. Oh, polisi menyita batu dari Sudirman. Sudirman. Itu di BA berita acaranya. Berita acara penyitaan. Sudirman dapetin batu itu dari mana? Bareng dengan polisi cari-cari. Nih Pak, kalau polisi menyita golok itu masuk akal. Betul. Karena orang habis bacok, goloknya dibawa. Wah. Tapi kalau polisi menyita batu, batunya sudah dilempar, batunya diambil lagi, ada nggak kira-kira Pak? Nggak ada, makanya kita mau nanti di dalam persidangan kita mau tanya itu batu diambilnya dari mana. Ya. Kemudian Jaksa dong harus jelasin. ya, Karena kewenangan di PK sudah bukan kewenangan polisi. betul. Ya Kewenangan itu nanti JPU. akan kita tanyakan juga ke ahli dari penyidikan apakah benar ya bahwa si pelaku diwajibkan memberikan barang bukti ke penyidik. Bukan hanya batu, ternyata botol bekas minuman ciu juga. Ada. Itu juga disitanya katanya dari Sudirman. Oh. Saya ngelempar bapak Pak, Ah. kayak asbak. Terus habis dilempar, Dibawa asbaknya saya lagi. kumpulin lagi, saya bawa pulang. Iya, Hebat banget ya. iya. Ya. Jadi Ini salah satu argumentasi yang akan digunakan oleh tim kuasa hukum. ya, jadi kita akan pertanyakan itu kepada ahli penyidikan. Heeh. Kondisi-kondisi demikian ya sesuai aturan atau tidak. Heeh.
Jadi sekarang Sudirman tuh kuasa hukumnya adalah Pak Ian Huta Barat. Dan bukan saya pribadi, tim hukum Peradi yang berjumlah 150 orang. Dipimpin oleh Profesor Otto Hasibuan. pakai doktor dong. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Ini yang paling menarik Pak, yang paling menarik itu dari kasus Sudirman itu adalah barang bukti yang disita adalah batu yang pernah dilempar kemudian disita dari Sudirman. Kayaknya batu yang dilempar oleh Sudirman itu batu yang dari itu Pak, dari bulan. Kita akan cek apakah ini batu giok atau apa. Ya, ini kita akan cek. Kalau batu giok mungkin Sudirman akan ambil Pak. Kalau batu giok, Batu giok. Nah, ya kan? Karena itu mahal. Gitu. Untung tidak dilempar pakai uang membunuhnya. Betul. Nah sekarang batu itu ada di mana? Ada di penyidik. Ada. Karena itu merupakan masih Barang bukti. barang bukti untuk kasus 3 DPO Oh. Cenah. Ya. Jadi 3 DPO masih itu barang bukti masih digunakan untuk kasus Pertanyaan pengembangan yang 3. berikutnya, apakah melempar batu satu kali bisa mengakibatkan kematian? Kayaknya Kalau ada kan tidak ada. Saya pikir tidak ada. Ya, dan Sudirman ini juga sebenarnya di dalam peran tersangka ini hanya memukul pipi 1 kali atau 2 kali. Apakah memukul pipi 1 kali 2 kali di BAP bisa berakibat kematian kalau BAP itu benar? Ya, inilah ya Kang Deddy yang kita juga pertanyakan bahwa pasal 340 pembunuhan berencana ini kenapa hukuman seumur hidupnya itu berjamaah? Kenapa hukuman seumur hidupnya berjamaah? Karena pelakunya tidak ada. Ya, itulah yang menjadi kekhawatiran kita bareng-bareng. Kalau Sakat Tatal pada saat itu umur 18, ini komplit seumur hidup. Komplit. Ya. Jadi inilah yang menjadi, saya pikir di Cirebon Kota saja, saya lihat di Indonesia ada pembunuhan berencana di mana pelakunya itu dihukum berjamaah. Hukumannya seumur hidup Semua rata. rata. Walaupun perannya hanya ada tampar pipi, ada pegang kaki, tidak perkosa, mungkin ada yang menonton, mungkin ya. Nah, itulah jadi memang Kang Deddy, inilah makanya tim hukum Peradi ini kenapa tergerak, karena menurut kita ini adalah penegakan hukum yang paling kelam yang ada di Republik ini selama ini. Selama Indonesia berdiri, selama hukum pidana diberlakukan, inilah peristiwa hukum yang paling menyebalkan. Dan yang paling jahat Pak, Paling jahat. paling jahat. Nah ini nih sudah, dua ini sudah bikin pernyataan, sudah siap, sudah siap ya. Apa yang menjadi keyakinan Bapak terhadap Sudirman? Terhadap Bapak, ini kan CS-nya Bapak, Ya, sering kalau ngajak Sudirman. Saya yakinnya sih tetap artinya tetap Sudirman itu nggak mungkin ngelakuin Pak. Ngelakuin Pak? Enggak mungkin. mungkin. Karena pada malam minggu itu, Ya kalau malam minggu sebelumnya kan saya ajakin. Karena malam minggu itu saya ajakin nggak mau terus kebetulan sama Mbak Lilis. ya artinya gitu kan. tidak melakukan Pak, karena pada malam minggu itu Sudirman itu bersama Mbak Lilis main HP di depan rumahnya. Betul. Ya kan, dan Sudirman itu tidak mungkin melakukan peristiwa sebagaimana dituduhkan. Iya Pak. Dan itu jam setengah 10 ya. Setengah 10 kurang lebih Pak. Saya pulang. Jadi ini Kang Deddy ya, bahwa di dalam fakta persidangan bahwa proses pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan itu lebih kurang dinyatakan pada pukul 21 ya. 21. Ya, sampai 22 karena tidak mungkinlah ya dalam tempo, kalaupun keterangan Bapak ini benar bahwa dia melihat Sudirman setengah 10, apakah mungkin dalam tempo 30 menit penganiayaan dan pemerkosaan beramai-ramai itu
terjadi. Terus yang kedua kan pada waktu pukul 22 lebih 20 kan masih ada chat Widi itu. Ya, 22.14. Iya. Ya, 22.14 10 detik. Berarti pada jam itu dia lagi bahagia bersama Eki. Vina masih hidup. Ya lagi bahagia sama Iya. Eki kan chatnya chat bahagia. Betul. Ya. Jadi Kang Deddy, bahwa sebenarnya ekstraksi gawai para tersangka dan Vina ini yang masuk di dalam berkas perkara itu setengah-setengah, Kang Deddy. Tidak komplit. Jadi dari dulu ekstraksi itu sudah ada. Sudah ada di dalam berkas perkara, hanya saja tidak utuh. Contoh yang saya katakan, ada ekstraksi yang menunjukkan lokasi handphone itu di mana. Ada loh. Ada. Tapi untuk ekstraksi HP Vina tidak ada. Kenapa tidak digunakan pada waktu itu untuk Nah. mencari kebenaran? Saya juga tidak paham karena itu tidak dijadikan barang bukti. Sebentar Pak, saya lagi wawancara sama pengacara ternama Pak. Mohon maaf Pak. Tidak masuk dalam barang bukti, dan kemudian memang itu sengaja ditaruh di bagian akhir. Ya. Dulu Bagian Pak akhir. Toh Hasibuan kan belajar pidana dari Bapak kan? Ya. Ya. Maaf Prof itu. Ya, kita biar terlalu tegang. Ya. Ya, jadi memang kondisinya begitu. Jadi gini loh, bahwa ekstraksi dari HP-nya Vina itu, percakapan Vina itu sebenarnya dari dulu sudah ada. Sudah ada di dalam berkas perkara. Sudah ada. Sudah. Tetapi tidak dicantumkan semuanya. Tidak dijadikan sebagai barang bukti hasil saintifik. Pertanyaannya berarti penyidik mengetahui dong isi ekstraksi itu. Dan kelihatannya itu adalah hasil olahan dari penyidik. Ya artinya penyidik itu mengetahui dong seluruh isi percakapan Vina dan Widi itu. Pasti tahu. Sejak zaman dulu. Tahu. Kalau mengetahui, dia mengetahui dong peristiwa apa yang terjadi pada Vina. Seharusnya tahu. Kalau mengetahui peristiwa yang terjadi pada Vina, tidak mesti terjadi dong peristiwa penahanan. Harusnya. Karena di dalam ekstraksi itu dijelaskan sekali bahwa kegunaan ekstraksi itu adalah DF. DF itu adalah digital forensik. Jadi sebenarnya kita harus koreksi lagi. Di awal kasus ini sebenarnya sudah ada scientific investigation. Cuman tidak digunakan. Cuman tidak di. Kan berarti justru ini sudah kagok. Siap. Dalam pandangan saya udah kagok Pak. Udah kagok itu udah kagok babak belur, udah kagok ditahan, udah kagok lah. Ya, jadi makanya Kang Deddy, pada kesempatan ini kalau boleh ya, sebagai warga masyarakat, saya memohon kepada Bapak Kapolri buka ini semua, karena bagaimanapun 8 orang ini adalah warga negara kita yang wajib kita berikan keadilan yang sesungguhnya. Karena bukti ekstraksi itu bisa dibaca secara utuh, dan dari dibaca secara utuh sesungguhnya adalah petunjuk peristiwa apa yang terjadi pada Vina dan Eki. Betul, Kang Deddy. Begitu Pak ya? Betul. Waduh. Bapak meyakini nggak kedua saksi alibi ini? Oh, yakinin, karena apalagi ini yang apa namanya, jomblo ini ya. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Oh, dia punya pacar. Ya kan? Biasa kenapa Sudirman selalu diajak dia ke tempat kontrakan, tapi jangan marah. Ini kan peristiwa 8 tahun yang lalu dan kita canda. Iya. Karena biasanya orang seperti Sudirman cuek ketika ada kencan di sampingnya. Itu patut diduga. Iya patut diduga. Kan biasanya begitu. Kita kan pengalaman. Iya. Yang dipilih ya tipe-tipe kayak Sudirman. Walaupun ada peluk-pelukan di sampingnya, Iya. dia cuek main HP Iya. aja. Mungkin dikata, "Man, kamu lihat ke sebelah sana, Man." Atau jadi- Sudirmannya disuruh beri rokok. Nah.
Jadi alasan ke orang tuanya Bareng bertiga. sama Sudirman. Sudirman itu dianggap sebagai pelengkap kebahagiaan. Ya namanya juga pacaran kan begitu. Lagi berdua nih di tempat petakan. Man beli rokok dulu. Yang lama ya 3 jam gitu. Beli rokoknya suruhnya ke Kuningan. Nah, Coba waktu itu Sudirman diajak ke petakan. Iya, nggak mau Pak. Oh nggak mau Sudirmannya ya? Pas malam itu ya. Iya, coba malam itu difoto ya Sudirman itu. Yang sebelum Fotonya ada tanggalnya. Iya. Gitu. Jadi sekarang tuh penting orang difoto ada tanggalnya, ada jamnya. bro, Nah, bro. jadi sekarang ini PK-nya mau disampaikan sekarang nih, Bapak Ya. pengacara. Hari ini kita akan sampaikan PK kita didaftarkan di Pengadilan Negeri. Bawa berapa ahli nanti untuk Sudirman? Kita berharap Kang Deddy bahwa untuk Sudirman ini bisa persidangannya disatukan dengan 6 pemohon yang sudah kita daftarkan. Ya, karena pada dasarnya bahwa mereka ini kan dituduhkan bersama-sama. Oh. Ya, dituduhkan bersama-sama. Jadi kita akan mohon ya ke pengadilan. Nah, kemudian Sudirman itu kan dari beberapa penjelasan para saksi yang ngobrol dengan saya itu selalu mengakui perbuatan. Betul nggak Sudirman mengakui perbuatan di BAP? Gimana kita melakukan PK sedangkan pelakunya mengakui? Nah, ini gimana? Ya, jadi tadi kita kebetulan udah ngobrol juga dengan pihak keluarga. Jadi Sudirman ini kita duga itu mengalami gangguan jiwa atau ketidakstabilan emosi dalam jangka panjang. Oh. Ya, jadi dia bukan gila, bukan. Dia mengalami jadi dia tidak stabil, Kata dalam bahasa Sunda itu selang-seling. selang-seling. Seling artinya kadang dia normal, kadang dia tidak normal. Jadi misalnya kakaknya mengatakan sesuatu kepada Sudirman A, ya pada saat ditanyakan A, Sudirman akan jawab iya, iya. Nah kemudian bapaknya menanyakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kakaknya, ditanyakan B, jawabnya juga iya. Ya, jadi inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Memang pada saat itu saya baca bahwa Bu Titin sebagai kuasa hukumnya itu mengajukan Pak untuk pemeriksaan psikologis, namun tidak dipenuhi oleh majelis. Ini juga yang sangat kita. Sekarang kita bisa nggak sebagai bahan atau novum dari PK ini melampirkan keterangan Sudirman? Seharusnya memang kita lakukan itu, tapi hanya saja kita ini sekarang berpacu dengan waktu. Bagaimanapun Kang Deddy, satu hari pun orang di penjara juga adalah sesuatu penderitaan. Jadi yang menjadi persoalan kita bagaimana kita berupaya supaya 7 terpidana yang masih ada di lapas bisa segera bebas. Ya, jadi kalaulah boleh, apakah tidak berpikir Presiden untuk mengeluarkan amnesti kepada mereka? Ini adalah jalan pintas. Ya, Kalau amnesti berarti bersalah dong? pengampunan belum tentu bersalah. Artinya bagaimana caranya supaya mereka segera keluar. Ya, ini sepertinya untuk memori PK ini butuh waktu, Kang Deddy. Ya, jadi 1 bulan 2 bulan. Kan pasti bantahan JPU ya, walaupun yang memutuskan kan Hakim Mahkamah Agung. Bantahan di JPU di sidang PK pasti adalah Sudirman mengakui perbuatan. Ya, itu nanti yang kita akan jawab di persidangan. Bahwa kalau memang hakim nanti memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, kami menyarankan tidak pemeriksaan jiwa spontan. Ya, kalau pemeriksaan jiwa seketika pasti dinyatakan Sudirman ini sehat. Tapi dalam jangka panjang emosinya tidak stabil. Itu yang kesulitan dari Sudirman soalnya. Betul. Unik menanganinya. Ya kan, unik menanganinya karena Sudirman itu mengakui peristiwa yang diduga tidak dia lakukan. Betul nggak Pak? Ya. Ya, jadi nanti itu kita akan berjuang untuk memberikan keyakinan kepada hakim, ya. Dan tentunya juga bahan daripada Mahkamah Agung. Jadi saya pikir Yang Mulia Hakim Agung juga akan melihat
semua ini sebagai suatu fakta, ya, bahwa tidak mungkin dari pihak keluarga membuat suatu rekayasa bahwa ketidakstabilan Sudirman ini adalah rekayasa. Faktanya memang demikian, ya. Sebenarnya kita ingin supaya ahli yang melihat muka itu, ya, coba dilihat nih Wajah Sudirman. tampang Sudirman ini tampang orang seperti apa. Nah ini tuh sedang kita pertimbangkan untuk menghadirkan ahli seperti itu, Iya. Kang Deddy. Ya karena faktor Sudirman itu faktor yang paling berat menurut Berat. saya di PK ini. Yang paling berat itu Sudirman. Jangan-jangan PK-nya Sudirman yang dipenuhi, yang lain ditolak. Karena Sudirman adalah orang yang benar-benar baru membantah, dikuatkan oleh tadi saksi ini. Oh, iya. Ya. Dan Sudirman itu tidak ikut tidur di rumah anaknya Pak RT Pasren. Ya. Ya kan itu kan. Artinya pada malam itu Sudirman tidak bersama-sama dengan yang 6 orang. Ya, kemungkinan mampir ada, ya mampir, ya biasa. Karena tadi kan katanya 9:30 mereka masih main HP, ya dengar-dengar di dekat rumahnya kan juga Pasren itu ini berisik, ya main-main gitar, dia mampir, dia pulang. Ya mudah-mudahan Pak, semoga saja apa yang diikhtiarkan ini tercapai. Amin. Ya, dan kita juga berharap seluruh kekeliruan-kekeliruan itu segera terkoreksi oleh PK, peninjauan kembali, karena banyak peristiwa juga yang dikabulkan oleh PK. Dan ini sangat yakin betul ya, yakin betul peristiwa itu ngapel, dan pada waktu ngapel itu Sudirman tidak ikut ke petakan, dan setelah waktu ada penangkapan, dan waktu penangkapan itu setelah itu diceritakan bahwa malam minggu itu Sudirman melakukan pembunuhan gitu ya. Kemudian memorinya kan pada waktu itu juga ingat, malam minggu kok Sudirman sama saya, membunuhnya di mana, kan begitu Pak? Iya. Kan memorinya itu. Iya. Kalau dikaitkan hari ini nggak mungkin, tapi pada waktu penangkapan itulah kita akan teringat memori itu. Oh iya, Sudirman kok ditangkap padahal malam minggu bareng sama saya. Paling hakim bertanya, kenapa kamu nggak ngomong dari dulu, pasti begitu. Jawabannya apa? Ya karena masih dulu kan takut, ragu, bingung Pak. Kita kan belum tahu persis ya keadaannya kayak gimana. Iya. Terus juga kan saya sebulan lagi mau nikah. Ada saya takut juga, takut nanti Takut terganggu pernikahannya. Betul. Gitu. Jadi ya akhirnya tidak menjadi saksi Iya. pada waktu itu. Iya. Dan baru memiliki keberanian, kesadaran, dan rasa perlindungan hari ini. Iya. Ya kan? Betul. Dan Pak Ian Huta Barat akan membantu Iya. menjalani, mendampingi tanpa biaya. Pak Ian Huta Barat ya. Dulu punya saudara penyanyi namanya Victor Huta Barat. Jadi Kang Deddy, satu hal juga, ini memang jadi suatu keprihatinan kenapa di dalam kasus ini belakangan banyak saksi-saksi yang muncul. Kenapa tidak dulu seperti tadi pertanyaan Kang Deddy? Ya inilah kesulitan di negara kita ini, akses to justice. Orang bersaksi pun takut. Ya. Pertama, yang pasti dia takut kehilangan pencariannya. Karena dia ada proses pemeriksaan, ya. Dia tidak bisa bekerja. Nah, inilah yang menjadi, kami mohon Kang Deddy ya, untuk apabila menjadi Jabar 1 ini menjadi Ini konsen saya ke depan. Di Ya. setiap kecamatan harus ada lembaga pelindungan hukum bagi masyarakat. Mau salah mau benar tempat mengadunya di sana, yang penting bisa mendapat akses keadilan. Dan kemudian juga yang masalah Sudirman ini juga, ini bagian dari keprihatinan kita bahwa masyarakat miskin nyaris tidak punya akses terhadap pelindungan hukum pada diri. Gitu ya, ya, Pak Ian ya. betul. Selamat Pak Ian ya, Sama-sama. mendampingi. Dan Pak Ian ini bukan hanya pengacara, pengusaha. Waduh, pengusaha apa Pak Ian teh? Bulu mata. Bulu mata. Kalau dia pengusaha bulu mata, kalau dia pengusaha bulu ketek. Ya Bu ya, ibunya berdoa terus. Tiap malam berdoa terus agar Sudirman di mobil bebas. 1327. Karena Sudirman tidak bersalah, ibu harus yakin. Yakin, dan doa ibu itu pasti menembus langit dan ada jalan. Jadi kalau Pak Ian, kalau kemudian hari ini banyak saksi, ada juga orang yang membuat opini. Ini saksi-saksi ini dikumpulin sama Deddy Mulyadi, dibayar.
mereka harus bersaksi katanya. Wah, Nggak itu apa-apa. tuduhan yang paling keji ya. Jadi kami terus terang dari dunia pengacara berterima kasih ya adanya Kang Dedi ya untuk sama-sama ya menciptakan keadilan dan mencari kebenaran di dalam kasus ini. Top Kang Dedi. Iya, pokoknya mah Kang Ian Huta Barat teh ngabelaan orang Sunda lah sanajan ngaranna Huta Barat. Nah, nanti sebentar lagi mungkin diganti dia bukan Huta Barat, Huta Timur karena sering ke sebelah timur. Terima kasih. Oh Pak Ian, kalau Pak Ian pengen jadi Sunda, jadi kan Huta Barat. Huta itu katanya kampung ya? Iya, iya. Baratnya sebelah barat, jadi Kulon. nanti jadi Kampung Kulon. Oh iya, itu kalau di Subang ada namanya Desa Legaon Kulon itu. Nanti saya bikin KTP di sana. Iya, marganya Kampung Kulon.